Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Kembali di iNews Malam, pemirsa, diduga seorang pemuda Jakarta meninggal usai menerima suntikan vaksin AstraZeneca. Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah segera mengkaji peristiwa itu untuk menghindari kerisauan masyarakat. Ibu dan kakak trio Fauki Firdaus, pemuda 22 tahun, bersedih atas kepergian anggota keluarganya pada Kamis lalu. Warga Durensawit, Jakarta ini meninggal setelah alami sakit kepala dan demam tinggi lalu kejang. Kakak trio mengatakan adiknya dalam kondisi sehat sebelum menjalani suntikan vaksin COVID-19 AstraZeneca. Adiknya mengeluh sakit usai divaksin di Gelora Bung Karno pada Rabu lalu. Saat tak sadarkan diri, trio dibawa ke rumah sakit tetapi nyawanya tak tertolong. Mereka sempat bukan menolak sih, tapi menyarankan bahwa silakan ke rumah sakit yang lebih besar. Tapi kan dengan kondisi seperti itu tidak memungkinkan gitu, semua sudah panik. Dan akhirnya ada salah satu dokter yang datang dan memeriksa denyut nadi mungkin ya, dan mata. Ditempel alat gitu kan, alat denyut jantung, dan dinyatakan bahwa adik saya sudah meninggal dunia. Menanggapi peristiwa ini, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI meminta Badan POM, Kemenkes, dan Komisi KIPI menyelidiki tewasnya warga Jakarta usai divaksin AstraZeneca untuk menghindari kecemasan publik. Tentu penjelasan dari Komnas KIPI, dari Badan POM dan Kemenkes sangat ditunggu untuk menjelaskan apa adanya terkait dengan peristiwa ini. Dan kemudian sambil menunggu kejadian ini diinvestigasi, sebaiknya vaksin AstraZeneca jangan dipergunakan dulu. Kemudian ini ditelusuri dulu penyebabnya dan berbagai macam hal yang menyertainya sehingga masyarakat tenang, dan setelah penelitian baru kemudian kita menentukan sikap kembali apakah penggunaan AstraZeneca ini diteruskan atau tidak, karena kita masih punya beberapa vaksin yang lain. Hingga saat ini keluarga trio belum mendapatkan penjelasan dari pihak terkait mengenai aturan dan prosedur vaksinasi COVID-19 yang dijalani trio. Pihak keluarga juga belum ada rencana untuk melaporkan kasus ini ke pihak terkait. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Polisi memeriksa sejumlah saksi terkait kekerasan yang dialami asisten rumah tangga di Surabaya, Jawa Timur. Sementara ART yang dipaksa makan kotoran kucing dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Polda, Jawa Timur. Kekerasan terhadap asisten rumah tangga yang dipaksa memakan kotoran kucing oleh majikannya di Surabaya, Jawa Timur terus diusut. Sejumlah saksi telah diperiksa dan alat bukti terus dilengkapi. Ada beberapa saksi. Kalau termasuk majikan juga. Semuanya saksi. Ya. Ada berapa barang bukti dan yang Ada beberapa barang bukti. Mohon maaf kami tidak bisa sampaikan. Siap. Terima kasih ya. Terus untuk anak ini, untuk anak. Ya, sudah dititipkan di perlindungan. Sudah diamankan berarti ya? Sudah. Sebelumnya majikan ART sempat memasukkan korban ke lingkungan pondok sosial dengan laporan alami gangguan jiwa. Kini asisten rumah tangga dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Polda, Jawa Timur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kemenparekraf bersama pemerintah Kota Sabang mulai mempersiapkan kedatangan wisatawan yang akan berlibur ke daerah titik 0 km Indonesia. Sejumlah infrastruktur pendukung mulai dibenahi. Salah satunya adalah dengan mengupayakan pengaktifan kembali Bandara Maimun Saleh. Sertifikat kilometer 0 yang diberikan Wali Kota Sabang, Nazarudin, menjadi penanda Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno telah menginjakan kakinya di Tugu 0 km Sabang, Aceh. Dalam kunjungan kerjanya ke Kota Sabang, Sandi berjanji akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengaktifkan kembali Bandara Maimun Saleh. Bandara ini merupakan infrastruktur penting untuk memfasilitasi kedatangan para wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Dan saya akan berkoordinasi agar rute Kuala Namu Sabang ini bisa dibuka kembali untuk membangkitkan pariwisata dan tentunya menghidupkan, memulihkan ekonomi kreatif kita. Seperti yang Bapak Menteri sampaikan tadi, Sabang lebih banyak dikunjungi oleh tokoh-tokoh nasional dan seluruh
rakyat Indonesia itu belum sah apabila belum mengunjungi Pulau W ini. Itu harapan kami, Pak. Menparekraf juga meminta Badan Pengusahaan Kawasan Sabang bersama pemerintah Kota Sabang untuk menciptakan event-event bertaraf internasional di Pulau W, supaya wisatawan tertarik berwisata ke ujung barat Indonesia ini. Harapan saya sebagai Kepala BPKS hanya satu, berikan kebebasan, berikan keputusan, berikan authority kepada BPKS Sabang lebih baik ke depan. Dalam kunjungannya ke Sabang, Menparekraf juga berkesempatan mengunjungi desa wisata Anak Lot untuk melihat produk-produk ekonomi kreatif. Sandi ingin masyarakat mengenal teknologi, sehingga mampu memasarkan produk-produk mereka melalui dunia maya, sehingga dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai Lebaran, pemerintah Malaysia akan memberlakukan pembatasan aktivitas sosial atau lockdown di ibu kota Kuala Lumpur. Sesaat lagi di iNews Malam.